Salah satu jenis komunikasi kantor secara lisan adalah rapat. Menurut Wikipedia dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian rapat adalah media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka, yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi, baik itu swasta ataupun pemerintah. Rapat sering digunakan sebagai media oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan tujuan atau urusan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Budi Astuti, pada hari ini pembahasan materi tentang jenis-jenis rapat sebagai salah satu materi dasar-dasar MPLB elemen 7, yaitu Sistem Informasi dan Komunikasi Organisasi. Dengan ATP mengidentifikasi jenis komunikasi kantor. Nah, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih dukungannya untuk like, share, subscribe, dan silakan komen apabila ada hal-hal yang perlu kita bahas. Terima kasih dan selamat belajar untuk semuanya. Dalam penyelenggaraan organisasi sehari-hari, berbagai jenis rapat diselenggarakan sesuai dengan tujuannya. Berikut ini adalah jenis rapat berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada rapat penjelasan, kedua rapat pemecahan masalah, ketiga rapat perundingan atau negosiasi, dan yang keempat adalah rapat pleno. Yang dimaksud dengan rapat penjelasan dalam hal ini adalah sebuah rapat yang diadakan dengan tujuan memberi penjelasan atau informasi kepada para peserta rapat. Kemudian yang kedua, rapat pemecahan masalah. Rapat ini diselenggarakan untuk tujuan menemukan solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapi. Dalam jenis rapat ini, partisipasi dan juga kontribusi dari para peserta rapat ini sangat besar untuk menemukan duduk permasalahannya. Kemudian yang ketiga, rapat perundingan atau negosiasi. Rapat ini adalah rapat yang diadakan dalam rangka untuk menyelesaikan perselisihan antara dua belah pihak atau untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat adalah rapat pleno. Rapat pleno ini diadakan untuk tujuan menetapkan sebuah keputusan yang akan dicapai. Ini adalah jenis rapat berdasarkan tujuannya. Jenis rapat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, rapat terdiri dari beberapa, yaitu ada rapat resmi, kemudian yang kedua rapat tidak resmi, dan yang ketiga rapat terbuka. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rapat resmi adalah sebuah rapat yang direncanakan dengan matang, dilakukan secara resmi, dan kadang-kadang harus menggunakan peraturan tertentu demi kelancaran jalannya rapat. Kemudian yang kedua, rapat tidak resmi. Rapat tidak resmi ini merupakan rapat yang dilakukan tanpa perencanaan istimewa. Bahkan kadang secara mendadak karena kepentingan yang harus dibahas secepat mungkin. Dan yang ketiga adalah rapat terbuka. Rapat terbuka ini merupakan rapat yang bisa dihadiri oleh semua anggota atau pegawai. Adapun materi atau informasi yang dibahas di dalam rapat ini bersifat umum dan tidak rahasia. Nah, ini adalah rapat berdasarkan sifatnya. Berikutnya berdasarkan jumlah atau frekuensi, rapat dibedakan menjadi dua, yaitu rapat rutin dan rapat insidental. Yang dimaksud dengan rapat rutin dalam hal ini adalah rapat yang diselenggarakan secara rutin. Misalnya, rapat tahunan, rapat bulanan, rapat mingguan, dan bahkan rapat harian yang sering dikenal dengan istilah briefing. Yang kedua, rapat insidental. Rapat insidental ini merupakan rapat yang diselenggarakan
tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, karena membutuhkan penanganan secepat mungkin. Itulah jenis rapat berdasarkan jumlah atau frekuensinya. Selanjutnya, menurut nama rapat itu sendiri, jenis rapat yang ada yaitu meliputi ada rapat kerja dan ada rapat dinas. Rapat kerja merupakan rapat yang dilaksanakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan rapat dinas adalah rapat yang membicarakan masalah kedinasan yang umumnya dikenal dalam instansi atau lembaga pemerintahan. Dalam sebuah proses pekerjaan atau tugas, jenis rapat dapat dibedakan menjadi rapat persiapan, rapat penyelenggaraan, dan rapat evaluasi. Rapat persiapan adalah sebuah rapat yang dilaksanakan untuk membahas persiapan-persiapan dari sebuah tugas atau pekerjaan yang akan diselenggarakan. Rapat ini biasanya disebut dengan rapat koordinasi. Kemudian yang kedua, rapat penyelenggaraan. Rapat penyelenggaraan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan suatu kegiatan secara teknis. Dan yang ketiga ada rapat evaluasi. Rapat evaluasi biasanya dilaksanakan atau diselenggarakan untuk membicarakan hasil penyelenggaraan sebuah kegiatan tertentu dalam rangka untuk mengevaluasi dan juga mengukur hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah sebuah rapat yang diselenggarakan dalam proses pekerjaan atau tugas tertentu. Berikutnya yang terakhir yaitu jenis rapat berdasarkan keberadaan dari peserta rapat. Jenis rapat ini dibedakan menjadi dua, yaitu rapat luar jaringan atau dikenal dengan istilah luring dan rapat dalam jaringan atau dikenal dengan istilah daring. Rapat luar jaringan atau luring ini biasanya pertemuan rapat yang diselenggarakan secara tatap muka dalam satu ruangan. Sedangkan rapat dalam jaringan atau daring adalah pertemuan yang diselenggarakan melalui media elektronik seperti misalnya Zoom, Webex, Microsoft Teams, Skype, dan video call lainnya yang dapat secara langsung bertatap muka di dunia maya. Nah, ini adalah jenis rapat berdasarkan keberadaan peserta rapat. Nah, itulah tadi jenis-jenis rapat sebagai salah satu dari jenis komunikasi kantor secara lisan. Dan semoga bermanfaat materi yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.